Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Anjari Nabiatus Solehah dengan NPM 21111000165. Bersama teman saya, Eva Lestari dengan NPM 21111000203. Niswa Mutmainah dengan NPM 21111000268. Nikmalia Dinda Prastika dengan NPM 21111000267 dan Yunita Pratiwi dengan NPM 21111003228. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan Islam berwawasan lingkungan hidup. Menurut Rahmadi Usman, pengertian lingkungan hidup adalah lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Islam memandang penataan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Tanggung jawab manusia terletak pada penataan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Membangun masyarakat yang sadar atau berwawasan lingkungan hidup tidak cukup hanya dilalui dengan menempuh jalur pendidikan konvensional. Melalui jalur formal, pendidikan yang berwawasan lingkungan telah dimulai cukup lama, pada tahun 1986. Pendidikan lingkungan hidup dan kependudukan dimasukkan ke dalam pendidikan formal dengan mewujud dalam sebuah mata pelajaran, yaitu Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, atau biasa disingkat dengan PKLH. Pada saat yang bersamaan, Departemen Pendidikan juga memulai mengintegrasikan PKLH ke dalam semua mata pelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa segala bentuk kerusakan lingkungan, alam, dan segala sesuatu yang ada dalam sistem tata surya merupakan akibat dari perilaku manusia, dan sudah maklum pula apabila terjadinya bencana atau musibah adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Upaya mengatasi persoalan tersebut, salah satu langkah strategis yang dapat kita lakukan adalah dengan mengkonstruksi pendidikan berwawasan lingkungan hidup. Mengapa demikian? Karena dalam konteks pendidikan bahwa semua persoalan dalam masyarakat atau lingkungan hidup akan dapat diperbaiki melalui proses pendidikan. Artinya, kegagalan masyarakat atau tidak terciptanya sistem tata kelola lingkungan hidup yang baik adalah kegagalan pendidikan dan sebaliknya. Terwujudnya masyarakat yang bertanggung jawab atau terciptanya sistem tata kelola lingkungan hidup yang baik dan stabil adalah keberhasilan pendidikan. Perubahan paradigma dalam elemen-elemen kehidupan terlebih dalam pendidikan diyakini sebagai suatu keharusan dalam rangka mempertimbangkan perkembangan kontemporer yang menggambarkan sofistikasi kehidupan Pendidikan merupakan sebuah wahana yang paling tepat untuk internalisasi dan transformasi keyakinan, nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, pendidikan harus mampu didesain untuk merubah keyakinan, nilai, dan pemahaman tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap berkualitas dan sehat. Pada saat yang bersamaan, keyakinan, nilai, dan pemahaman di atas diimplementasikan dalam derap perjuangan yang nyata. Pada arah yang lebih nyata, pendidikan lingkungan perlu didukung environmental leadership untuk mendorong kapasitas, sikap, dan pengalaman praktis untuk mewujudkan keberlanjutan dan keadilan lingkungan melalui pendekatan interdisipliner dalam mengelola lingkungan hidup. Dengan demikian, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mampu membangun atau mengembangkan sebuah model sekolah atau madrasah alternatif yang memiliki fokus pada pengelolaan atau penataan alam dan lingkungan hidup. Salah satu model alternatif yang dapat kita kembangkan adalah membangun madrasah adwiyata, madrasah peduli dan berbudaya lingkungan yang dicanangkan pada tanggal 21 Februari 2006 yang bertujuan meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan pemahaman tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan melalui dunia pendidikan.
Payung hukum dari program ini adalah terletak pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Program Adiwiyata ini adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Alasan mendasar dibentuknya sekolah atau madrasah Adiwiyata karena pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama, termasuk masyarakat dunia, untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan dan kehancuran akibat pembangunan yang tidak memperdulikan kelestarian lingkungan. Melalui pendidikan di madrasah adalah salah satu cara untuk mewujudkan komitmen dengan mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tanggung jawab dan komitmen madrasah disebut dengan Madrasah Adiwiyata. Fik lingkungan hidup atau fikahul bid'ah. Pemahaman akan masalah lingkungan hidup atau fikahul bid'ah dan penanganannya atau penyelamatan dan pelestarian sangat perlu untuk diletakkan di atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini, yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudahan dan masih terus berlangsung. Fik lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman agar meyakini bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia beriman dan merupakan amanah yang harus diemban untuk memelihara dan menjaga alam semesta. Fikih sangat menaruh perhatian serius terhadap isu-isu lingkungan seperti pembahasan tahara atau kebersihan, iya al-mawat atau membuka tahan tidur, al-musaqat dan al-muzarah, pemanfaatan lahan milik untuk orang lain, hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak bintang, peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia. Tujuan Islam berwawasan lingkungan hidup. Dalam Al-Quran, setiap kali ayat-ayat mengenai penciptaan langit dan bumi selalu mengaitkan dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah untuk mengenal Allah ketika mempelajari lingkungan yang bersumber dari Al-Quran maupun langsung dari alam. Ini adalah mempelajari lingkungan yang bersumber dari Al-Quran langsung dari alam. Ini adalah mengenai Allah, bahwa Allah lah Sang Maha Pencipta yang maha mengatur alam semesta ini, sehingga timbul rasa ketundukan dan kepasrahan, melahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah. Menjaga alam semesta ini tujuannya menjaga lingkungan bukan hanya semata-mata untuk diri sendiri, tetapi juga untuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, sehingga akan munculnya keberlangsungan hidup di dunia ini. Nilai lebihnya yang ditawarkan Islam adalah keberlangsungan tidak akan hanya beralih oleh orang lain melestarikan alam ini di dunia ini saja, tapi juga di akhirat berupa pahala yang terus mengalir. Hal ini terkait erat dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kepada hari akhir. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.